Sebelum dijebloskan ke penjara Lombok, Agus Buntung sempat menulis pakai jempol kaki. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung ternyata mampu menulis. Meski tak memiliki kedua tangan, Agus Buntung bisa menulis menggunakan jempol kakinya. Hasil tulisannya pun terungkap sebelum ia dijebloskan ke penjara. Agus Buntung kini telah resmi menjadi tahanan Lapasa kelas IA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Meski sangar dan gombal saat melakukan pelecehan seksual terhadap wanita, tapi rupanya rayuan Agus Buntung tak mempan pada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka. Sebelum dijebloskan ke penjara, Agus Buntung sempat merayu agar tetap menjadi tahanan rumah. "Saya mohon Pak, biar saya di rumah. Saya tidak biasa," kata Agus. Bahkan Agus beralasan tak mampu menjalani aktivitas buang air sendiri, tanpa dibantu ibunya. "Ini saja terus terang saya tahan kencing," katanya. Kuasa hukumnya, Kurniadi, bahkan mengatakan Agus Buntung sampai menangis histeris meminta agar tak ditahan di lapas. "Tadi teriak-teriak di dalam, itu dampak psikologis. Agus membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibu," katanya. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, Agus Salim sempat menjalani sejumlah proses administrasi. Ia sama sekali tak dibantu sang ibu, Nigusti Ayu Aripatni atau pengacaranya. Tampak Agus Buntung mengisi sendiri berkas yang diperlukan dalam pelimpahan tersebut. Terlihat Agus Buntung menulis mengisi berkas menggunakan kakinya. Ia tampak mahir mengendalikan pulpen menggunakan jempol kaki. Patni mengatakan bahwa anaknya sama sekali tak bisa melakukan aktivitas seorang diri. Agus Buntung katanya harus didampingi, terutama saat buang air. "Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa. Kalau dia normal saya lepas," katanya. Kejaksaan Negeri juga bukan tanpa pertimbangan menahan Agus Buntung. Mereka juga mengetahui bahwa Agus merupakan penyandang disabilitas. Tapi kasus pelecehan tersebut memakan korban cukup banyak. Dengan begitu, Asisten Pidana Umum Kejati NTB Iwan Setiawan mengatakan bahwa Agus Buntung memang harus ditahan. Sebab petugas khawatir Agus Buntung akan mengulangi perbuatannya. Mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya, kata Iwan Setiawan. Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara kasus Agus Buntung telah P21. Ia merinci telah memeriksa 14 saksi, 5 diantaranya merupakan saksi ahli. Menurutnya penetapan Agus Buntung sebagai tersangka melibatkan penilaian perilaku dari tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, katanya. Agus Buntung dijerat menggunakan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta, jelasnya. Momen Agus Buntung pakai baju tahanan saat dilimpahkan ke jaksa. Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus dilimpahkan polisi ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Agus yang menggunakan baju tahanan warna merah ini masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus singkat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Negeri, kata Syarif, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke kejaksaan, kata Syarif.
Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda NTB juga melakukan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk korban pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Alasan jaksa tahan Agus disabilitas di Lapas Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram resmi menahan Iwayan Agus Suartama alias Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Asisten Pidana Umum, Aspidum. Kejaksaan Tinggi NTB Iwan Setiawan menjelaskan, Agus ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Petugas menahan tersangka karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya, kata Iwan, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Iwan mengatakan, Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan di lapas sembari menjalani proses hukum. Ia memastikan ruang tahanan yang akan ditempati Agus nanti sudah layak untuk penyandang disabilitas. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka mengatakan, setelah pihaknya menerima berkas perkara dan tersangka ini, selanjutnya akan dilakukan pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk segera disidangkan. Sebelum 20 hari segera kami lakukan pelimpahan, tegasnya. Sebagai informasi saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus sempat menangis histeris ketika mengetahui dirinya akan ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus masih menangis. Kedua orang tuanya berusaha untuk memenangkan Agus agar tidak terus-menerus menangis. Kuasa hukum tersangka Kurniadi mengatakan saat Agus mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak, karena tidak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.